Francisca Zaini Putri dengan NIM 6422089. Pertemuan pertama membahas tentang pendahuluan manajemen kinerja. Pengertian manajemen kinerja menurut para ahli yaitu yang pertama, menurut Stoner dan Freeman, manajemen dikatakan sebagai suatu proses perencanaan, pengorganisasian, memimpin dan mengawasi pekerjaan anggota organisasi dan menggunakan semua sumber daya organisasi yang tersedia untuk mencapai tujuan organisasi yang dinyatakan secara jelas. Kerja sendiri menurut Wibowo, kinerja berasal dari pengertian performa. Ada pula yang memberikan pengertian performa sebagai hasil kerja atau prestasi kerja. Namun sebenarnya kinerja mempunyai makna yang lebih luas, bukan hanya hasil kerja tetapi termasuk bagaimana proses pekerjaan berlangsung. Apa diperlukannya manajemen kinerja? Manajemen kinerja memiliki manfaat yang luas bagi organisasi, manajer, individu, termasuk dalam menyesuaikan tujuan organisasi dengan tujuan tim dan individu, serta mendukung tujuan menyeluruh organisasi dengan mengkaitkan pekerjaan setiap individu dengan misi unit kerja. Prinsip dasar dalam manajemen kinerja meliputi keberpihakan strategis untuk membahas masalah kinerja secara lebih luas dan jangka panjang. Dan yang kedua, pendekatan holistik yang mencakup semua aspek dalam ruang lingkup manajemen kinerja. Dan selanjutnya, terintegrasi sebagai proses yang saling berkaitan. Yang keempat, perumusan tujuan sebagai langkah awal dalam manajemen kinerja. Perencanaan sebagai upaya mendefinisikan tujuan dan strategi secara komprehensif sebagai pengalaman dan pengetahuan yang digunakan untuk mengkodifikasi organisasi. Dengan menerapkan prinsip-prinsip dasar ini, manajemen kinerja dapat bekerja efektif dalam mencapai hasil yang diharapkan. Selanjutnya, ruang lingkup dari manajemen kinerja mencakup analisis tujuan, unit kinerja, dan memastikan hubungannya dengan tujuan organisasi secara keseluruhan, serta menganalisis keterampilan dan penugasan pekerjaan dalam hubungannya dengan tujuan unit kerja. Manajemen kinerja harus dianggap sebagai suatu sistem yang terdiri dari komponen yang saling tergantung untuk mencapai sesuatu. Sistem ini melibatkan masukan, proses, keluaran, dan manfaat. Masukan dalam manajemen kinerja adalah kapabilitas sumber daya manusia dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi. Prosesnya mencakup pelaksanaan kinerja dan bagaimana kinerja dijalankan. Keluaran yang dihasilkan oleh manajemen kinerja adalah hasil kerja organisasi yang perlu dibandingkan dengan tujuannya yang telah ditetapkan. Nah, manajemen kinerja juga perlu memperhatikan manfaat atau dampak dari hasil kerja yang dapat memiliki efek positif bagi motivasi dan kinerja organisasi. Dan beberapa model manajemen kinerja seperti model Deming, model Thornton dan Hall, model Costello, model Armstrong dan Baron, serta model Ken Blackhart dan Gary Reich. Setiap model memiliki pendekatan dan tahapan yang berbeda dalam mengelola kinerja. Pendapat tadi dikemukakan oleh Wibowo. Nah, selanjutnya, menurut Armstrong terdapat 10 langkah untuk mengembangkan manajemen kinerja. Yang pertama itu adalah menentukan arah bisnis. Yang kedua, menetapkan sasaran dan menetapkan komitmen manajer lini. Selanjutnya, menyusun pedoman dasar dan mendefinisikan proses dan juga menguji panduan. Selanjutnya, berkomunikasi dengan pihak terkait, merencanakan pelatihan, mengimplementasikan rencana, dan juga mengevaluasi kinerja setelah 1 tahun berjalan. Dengan demikian, manajemen kinerja merupakan suatu sistem yang terdiri dari langkah-langkah dan proses yang saling terkait dalam mengelola kinerja organisasi melalui sumber daya manusia dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Selanjutnya, pertemuan kedua membahas tentang perencanaan kinerja dan pelaksanaan kinerja. Nah, perencanaan kinerja itu merupakan tahap awal dalam siklus manajemen kinerja. Dasar dari perencanaan kinerja adalah merencanakan strategis organisasi untuk mencapai tujuan utamanya. Strategi ini kemudian dijabarkan lebih rinci pada tingkat unit kerja di bawahnya. Nah, rencana strategis itu apa sih? Rencana strategis itu merupakan proses merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi keputusan yang mengarahkan organisasi menuju tujuannya. Ada 3 asumsi nih dalam perencanaan strategis. Yang pertama, dari rencana strategis dibuat secara sengaja oleh organisasi untuk mengubah dirinya. Yang kedua, perencanaan strategis terjadi ketika sasaran yang ada tidak dapat tercapai lagi. Ketiga, tujuan baru organisasi memerlukan rencana strategis baru. Tujuan kinerja didefinisikan sebagai apa yang diharapkan dicapai oleh organisasi, departemen, dan individu dalam periode waktu tertentu. Penetapan tujuan dilakukan dari atas ke bawah, dimulai dari strategi organisasi diikuti oleh unit kerja dan tujuan individu. Selanjutnya, goal content. Tujuan yang efektif adalah tujuan yang menantang, mudah dicapai, spesifik, dapat diukur, memiliki batas waktu dan relevan dengan prestasi yang ingin dicapai. Goal komitmen merupakan komitmen pada tujuan yang juga penting. Tanpa komitmen, tujuan yang telah ditetapkan tidak akan berpengaruh besar pada kinerja. Terdapat 6 faktor yang mempengaruhi komitmen pada tujuan, antara lain pengawasan oleh atasan, tekanan dari rekan kerja dan kelompok, tampilan publik, harapan kesuksesan, insentif, dan penghargaan, serta partisipasi. Nah, sasaran kinerja juga harus dinyatakan secara spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, berorientasi pada hasil, dan memiliki batasan waktu. Nah, ini dapat dinyatakan dalam akronim SMART, yaitu specific, measurable, attainable, result-oriented, dan time-bound. Lingkungan kerja dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal perusahaan. Perilaku yang mendorong kinerja adalah bagaimana seseorang bertindak dalam setiap situasi. Perilaku tersebut dapat mempengaruhi kinerja secara positif atau negatif. Nah, ada 7 faktor kinerja yang mempengaruhi kinerja. Yang pertama, kemampuan pemahaman peran. Yang kedua, dukungan organisasi. Yang ketiga, motivasi, pelatihan dan umpan balik, praktik personalia yang valid dan legal, serta kesesuaian lingkungan. Kinerja organisasi dinilai berdasarkan efisiensi dan efektivitas, yaitu melakukan sesuatu dengan cara yang benar. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya, Rizka Zaini Putri. Di pertemuan 3 kali ini kita akan membahas tentang mengelola produktivitas dan mengelola kualitas. Nah, produktivitas menurut Dalhar adalah hubungan antara hasil atau keluaran dengan masukan yang diperlukan. Ada 2 tipe rasio produktivitas, yaitu total productivity dan partial productivity. Namun, menurut Dalhar, ada beberapa kesalahan nih dalam memberikan makna terhadap produktivitas, seperti menyamakan produktivitas dengan produksi saja, dan yang kedua, pemberian definisi masukan, yang ketiga, produktivitas menghadapi kompleksitas praktis, dan yang terakhir, komplikasi terhadap pengertian kualitas. Kualitas menurut Heiser dan Reader merupakan kemampuan produk atau jasa untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Ada beberapa dimensi kualitas yang harus diperhatikan, seperti kesesuaian dengan spesifikasi, nilai, kecocokan untuk digunakan, dukungan, dan kesan psikologis. Itu juga dapat menjadi senjata persaingan yang penting bagi bisnis. Dimensi kualitas manufaktur perspektif konsumen adalah sebagai berikut. Yang pertama ada performa, future, reliability, conformance, durability, serviceability, aesthetic, safety, dan yang terakhir odor perception. Nah, biaya kualitas adalah biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan kualitas barang yang baik, seperti biaya pencegahan, biaya penilaian, biaya kegagalan internal, dan biaya kegagalan eksternal.
Ini yang aku sebutkan tadi itu adalah dalam bahasa Indonesianya ya. Total Quality Management atau TQM menurut Stephen P. Robbins adalah pendekatan untuk mencapai kepuasan pelanggan melalui perbaikan berkelanjutan dari proses operasional. Terdapat beberapa alat yang dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas seperti checklist, histogram, Pareto chart, scatter diagram, dan cause and effect diagram, dan terakhir grade. Nah, standar kualitas internasional adalah serangkaian standar yang mengatur dokumentasi tentang program kualitas. Dengan mengelola produktivitas dan kualitas dengan baik, bisnis dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan mencapai keunggulan kompetitif. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membaca pertemuan 4, yaitu pengukuran kinerja dan penilaian kinerja. Pengukuran kinerja perlu dilakukan untuk mengetahui apakah selama pelaksanaan kinerja terdapat deviasi dari rencana yang telah ditentukan, atau apakah kinerja dapat dilakukan sesuai jadwal waktu yang ditentukan, atau apakah hasil kinerja telah tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Penilaian kinerja. Menurut Bakal, pengertian penilaian kinerja atau performance appraisal adalah proses dengan mana kinerja individu diukur dan dievaluasi. Penilaian kinerja menjawab pertanyaan seberapa baik pekerja kinerjanya selama periode waktu tertentu. Menurut pandangan William, penilaian kinerja itu tidak lebih dari merupakan sebuah kartu laporan yang diberikan oleh atasan kepada bawahannya. Suatu keputusan tentang kecukupan atau kekurangan profesional pada umumnya menunjukkan pada kekurangan bawahan. Selanjutnya saya akan membaca pertemuan 5, yaitu umpan balik dan review kinerja. Umpan balik pada awalnya bersifat top-down, di mana atasan menyampaikan penilaian atas kinerja bawahannya sehingga diharapkan bawahan dapat memperbaiki kinerja seperti diharapkan atasannya. Namun kemudian berkembang pengertian bahwa umpan balik dapat datang dari semua arah, baik dari atas, dari samping, maupun dari bawah. Review kinerja merupakan penilaian formal oleh atasan atau manajer terhadap bawahannya atas kinerja dalam periode waktu tertentu yang disepakati. Review kinerja merupakan proses yang berjalan dan dapat dilakukan beberapa kali dalam 1 tahun. Atasan sebagai penilai sering disebut sebagai the appraiser, dan bawahan yang dinilai dinamakan appraise. Selanjutnya pertemuan 6, yaitu evaluasi dan perbaikan kinerja. Evaluasi kinerja menurut Kettner dan Kinichi, evaluasi kinerja merupakan pendapat yang bersifat evaluatif atau sifat perilaku seseorang atau prestasi sebagai dasar untuk keputusan atau rencana pengembangan personel. Dan menurut Neustron dan Davis, yaitu suatu proses mengevaluasi kinerja pekerja, membagi informasi dengan mereka, dan mencari cara memperbaiki kinerjanya. Perbaikan kinerja yaitu tidak hanya dilakukan apabila prestasi kerja tidak seperti diharapkan. Perbaikan kinerja harus pula dilakukan walaupun seorang tim atau organisasi telah mampu mencapai prestasi kerja yang diharapkan, karena organisasi, tim maupun individu di mana di masa depan dapat menetapkan target kuantitatif yang lebih tinggi atau dengan kualitas yang lebih tinggi. Sekian dari saya, terima kasih.